Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Yang saya hormati sahabat kami semua, Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah beserta Ibu. Yang saya hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Insinyur Siti Rohmi Jalilah. Yang saya dengar memang luar biasa, tepuk tangan buat Ibu Wakil Gubernur. Hadir juga di sebelah kami tadi, Ibu Ketua DPRD, katanya satu-satunya Sri Kandi di Parlemen, Ibu Hajah Baik Isfi Rufaida, dan Pak Gubernur saya baru tahu beliau adalah Ketua Pembina Keluarga Besar Pasundan di Lombok. Tepuk tangan buat beliau. Jadi saya titipkan warga Jawa Barat dalam nasihat dan kebijakan Ibu, karena pada dasarnya kita harus saling tolong. Seluruh wali kota, bupati, tokoh-tokoh masyarakat, Pak Gubernur, saya bawa rombongan besar dari mulai bank daerah terbesar di Indonesia, yaitu Bank BJB hadir, Dinas UKM kami, Dinas Pariwisata kami, Dinas Perdagangan kami, Biro Kerjasama, Komite Inovatif dan Kreativitas Jawa Barat. Perintah saya hanya satu, tolong habiskan SPJ-nya di sini. Jangan ditabung-tabung untuk membawa ekonomi NTB tetap lancar. Bapak Ibu yang saya hormati, memakai kerudung bermotif sulam dipuji suami setiap saat. Dari Bandung datang ke Mataram menyampaikan silaturahmi rakyat Jawa Barat. Makan ayam taliwang bayarnya 20.000. Jika NTB gemilang, insya Allah Indonesia akan maju. Kue coklat mengundang selera, rasanya pun begitu lezat. Jika Jawa Baratnya juara, maka Indonesia akan menjadi hebat. Ini gara-gara Pak Sekda tadi berpantun, jadi saya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan rasa haru saya. Pak Zul datang ke Bandung 2 minggu lalu kalau tidak salah, dan menyampaikan sebuah harapan agar kerjasama bisa dibangun. Tentunya saya sangat berbangga. Kenapa? Karena memang hubungan batinnya sesama Barat ini sudah sangat lekat, Pak. Ya. Jadi saya bilang siap laksanakan, karena jabatan itu hanya titipan. Jadi saya selalu bilang ke semua orang, kemuliaan kita itu datang dari kebermanfaatan. Buat apa judulnya gubernur, tapi tidak punya manfaat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya.
Jadi saya bilang di mana kami bisa tentu kami lakukan. Nah, salah satu yang konkret adalah memang sumber daya manusia Jawa Barat berlimpah dari sisi kreativitas, dan Nusa Tenggara Barat sedang menghadapi event internasional yang membanggakan tidak hanya rakyat NTB, tapi membanggakan seluruh rakyat Indonesia. Maka ini adalah kerja bersama, bukan hanya kerja pemerintah NTB dan pusat. Jadi kami sangat senang dimintai sebuah kerjasama. Nah, izinkan saya di kesempatan ini menyampaikan gagasan-gagasan yang harus kita persiapkan dalam 20 tahun ke depan. Saya beri judul Membangun Indonesia Emas 2045. Tapi sebelumnya perkenalkan keluarga kami, saya bersama istri tercinta saya, Ibu Atalia Praratya. Ini saya punya 3 anak yang alhamdulillah Allah titipkan kepada kami, karena kunci energi pemimpin itu ada di keluarga. Ya, kalau keluarganya kuat, sehat, harmonis, pasti insya Allah bisa membangun wilayahnya juga kuat, sehat, dan harmonis. Saya seperti Pak Zul juga datang dari pemikiran-pemikiran profesional. Sebelum saya menjadi pejabat publik, pekerjaan saya adalah berimajinasi, ya, membangun ini Masjid Agung Jawa Barat tahun depan akan selesai, ya. Karena memang saya dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah daya imajinasi yang saya jadikan kebermanfaatan. Dan tidak hanya di Indonesia, juga di beberapa tempat lainnya. Silakan langsung. Nah, tapi sejak saya menjadi pejabat publik, saya sudah tidak mendesain lagi kecuali masjid. Nah, kalau masjid itu karena wasiat almarhum ayah saya, yang kebetulan ketua DKM di komplek menyatakan jangan pernah berhenti membangun masjid. Jadi ini nih Masjid Agung di Makassar, di Provinsi Sulawesi Selatan, 99 kubah. Saya bantu dulu Gubernur Pak Yasrin Limpo, sekarang Menteri Pertanian. Berikut. Saya membantu Palestina, doakan ini sedang konstruksi, ya. Saya juga nggak tahu dari mana Pak Gub, tiba-tiba datang aja orang Gaza ke Bandung. Ternyata nge-google di internet itu. Jadi tahun depan insya Allah selesai sebuah masjid yang dihancurkan oleh Israel, padahal masjid itu adalah masjid penghasil hafiz Quran terbesar di Palestina. Dan kita udunan dengan uang seluruh rakyat Indonesia, mudah-mudahan rumah Allah ini kembali berdiri di tanah Palestina. Ini di Amerika Serikat bersama Pak Samsi Ali membangun pesantren Indonesia pertama di Amerika Serikat. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah kabulkan sebuah ikhtiar umatnya ini. Berikutnya juga di Aceh saya membangun Museum Tsunami bagi yang pernah dinas di Aceh. Kemudian berikut ini juga yang saya banggakan, saya diminta datang ke Aljazair, ternyata Bung Karno itu begitu dihormati di sana, Pak. Kenapa? Karena tahun 55, sewaktu Aljazair belum merdeka dari Perancis, delegasinya datang ke konferensi Asia Afrika. Beliau ini terinspirasi oleh kekompakan pemimpin-pemimpin bangsa Asia Afrika. Pulang dari Bandung, memberontak, berjuang melawan Perancis dan akhirnya merdeka. Nah, gara-gara itulah kemarin pemerintah Aljazair melalui duta besarnya meminta saya mendesainkan, coba sebelumnya, sebuah monumen, dan ini sudah jadi. Saya ada patung Bung Karno, ada 5 pilar menandakan Pancasila sebagai simbol dari Indonesia. Ternyata tidak hanya negara Afrika, ternyata Amerika Selatan
di Ekuador pun meminta hal yang sama. Jadi itu patung Bung. Coba bayangkan ya, founding father kita itu begitu dihormati di negara orang lain. Mudah-mudahan menjadi pelajaran agar kita semua juga menghormati pemimpin sendiri. Ya, pemimpin yang sudah ditakdirkan Allah memimpin itu harus kita muliakan, harus kita hormati. Karena keselamatan bangsa kita ada pada ketaatan rakyat pada pemimpinnya. Atiullah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, Rasul dan pemimpin di antaramu. Walaupun dia tidak dicoblos waktu pilkada atau pilpres, tapi kalau sudah disumpah menjadi pemimpin bersama, maka kita wajib hukumnya menaati, menghormati, memuliakan pemimpin. Kira-kira begitu. Nah, ini sedikit saja sebuah passion saya dalam, saya pun kalau tidak salah Pak Zul setelah bencana Lombok itu membangun musola-musola kecil di NTB, tapi saya lupa Pak, saking banyaknya permasjidan yang saya rancang, tapi katanya sudah selesai 1-2. Berikut. Nah, ini Jawa Barat sekilas saja. Hari ini saya tidak akan membicarakan Jawa Barat, saya ingin bicara tentang masa depan bersama. Hanya sedikit gambaran, penduduk kami ini hampir 50 juta. Ya. Jadi bayangkan pas urusan bansos, saya ini provinsi paling repot. Karena jumlah manusia yang tangannya di bawah berlipat-lipat jumlahnya. Tadinya hanya 20%, gara-gara COVID naik menjadi hampir 73%. Dan uang kami habis mayoritas untuk bansos, ya. Jadi ini adalah ujian kepada kita semua, baik NTB, Jawa Barat, dan semua dari kita. Kami mengelola 27 daerah dengan ibu kota di Kota Bandung, dan Kota Bandung memang terkenal karena pendidikannya, mojang-mojang gelisnya, ya. Salah satu gadis tercantik di zamannya sudah saya lamar menjadi istri saya. Berikut. Nah, saya juga dengan bangga, saya ini satu kampung di Tasikmalaya dengan gubernur kedua Nusa Tenggara Barat yang berdarah Sunda, yaitu Haji Raden Wasita Kusuma yang menjabat di tahun 68 sampai 79, 11 tahun, dan dimakamkan kembali di Tasikmalaya. Jadi beliau saya lihat membangun di awal-awal Nusa Tenggara Barat, termasuk menghijaukan kekeringan katanya di NTB Selatan. Jadi kalau Bapak Ibu ke Gili Terawangan, melihat suburnya bukit dengan kelapa-kelapanya, itu salah satu yang digagas ditanam oleh Gubernur almarhum Wasita Kusuma. Jadi Pak Gubzul, hubungan batin kita ini sudah sangat jauh dan sudah luar biasa dari sisi sejarah. Berikut. Nah, saya ingin bicara situasi dunia hari ini yang akan mempengaruhi masa depan kita. Yang pertama adalah dunia ini makin kompetitif, Pak. Jadi saya dengar cerita Pak Gubernur yang sudah luar biasa memprioritaskan sumber daya manusia pada periode ini, membangun universitas, membangun teknologi, motor listrik saya lihat, karena dunia ini makin kompetitif. Kalau penduduk banyak itu pilihannya dua, menjadi sumber energi atau menjadi beban. Nah, dengan investasi di SDM, saya kira kita akan kompetitif di mata dunia. Berikut. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita tidak hanya jadi statistik, tapi menjadi sumber energi pembangunan. Makanya sudah betul Gojek ke sini, karena itu bagian dari pengembangan SDM dan teknologi. Berikut. Dunia juga makin aneh-aneh ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau agamanya tidak kuat, semua godaan teknologi ini menjadi sumber bahaya, ya. Berita bohong di mana-mana, betul? Ada yang bunuh diri live on Facebook, ada provokasi terorisme juga melalui sisi-sisi digital. Nah, inilah pentingnya berikut peran keluarga dan juga bagaimana menyikapi teknologi. Semua orang punya HP sekarang.
Maka Pak Kapolda yang paling ditakutkan oleh pejabat hari ini adalah takut viral. Nah itu, ya. Nanti salah ngomong di foto, salah gerak di video, di-upload viral. Wah heboh alam dunia. Berikut. Nah oleh karena itu juga dunia tidak semakin aman, dunia juga semakin berbahaya. Oleh karena itu kewaspadaan kita itu harus terus ditingkatkan. Siapa yang tahu 2020 kita diserang oleh musuh yang namanya COVID-19, menghancurkan sisi ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Berikut, nah ini jumlah-jumlah berita bohong yang luar biasa ya. Ada berita di Jawa Barat tanah longsor sehingga hotel, restoran tidak ada yang booking Pak, padahal pas dicek videonya di Cina Pak, kira-kira. Ada berita anak diculik, ibu-ibu di kota Sukabumi heboh, pas dicek beritanya di Thailand. Jadi hal-hal begitu yang menjadi musuh kita di masa depan. Berikut. Nah oleh karena itu juga kalau saya ditanya Pak Ridwan Kamil, apa masalah Indonesia hari ini adalah mudahnya kita bertengkar antara sesama kita. Kita ini lebih suka membesar-besarkan perbedaan dibanding membesar-besarkan persamaan. Kalau kita beda agamanya, minimalkan sama kebangsaannya, kira-kira begitu. Kalau kita beda kebangsaannya, minimal sama kemanusiaannya. Jadi, marilah kita menjadi masyarakat yang selalu mengedepankan persamaan dibanding mencari-cari perbedaan. Kalau perbedaan pasti ketemu, ya apapun yang dicari. Berikut. Di sisi lain, dunia ini makin terkoneksi, kita dipaksa tatap muka untuk sekolah, ya, karena situasi sekarang meeting-meeting pakai Zoom itu dipaksa karena keterkoneksian. Tapi kami menyadari kekurangan, maka di Jawa Barat tahun depan kami targetkan 100% dari 5.000 desa harus sudah punya akses WiFi gratis. Ya. Berikut. Nah ini adalah sudah tidak lagi menjadi hal baru di Jawa Barat ngasih makan ikan sekarang pakai HP Bapak Ibu. Kalau dulu pakai tangan sekarang pakai 4.0, ada drum melontar makanan tersambung dengan HP si petambak ikan. Jadi dia bisa leyeh-leyeh di rumah tapi ikan tetap diberi makan. Nah itulah perubahan yang harus kita respon. Berikut. Nah berbanggalah kalau Bapak Ibu jadi orang Indonesia karena menurut survei bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling optimis terhadap masa depannya. Kita perlu orang-orang optimis yang meyakini Allah pasti memudahkan urusan kita, menjadikan kita sebuah bangsa yang maju. Ini skor kita paling tinggi ya. Berikutnya juga yang membanggakan, berikut. Indonesia disurvei sebagai negara yang orang-orangnya paling baik hati sedunia. Tepuk tangan untuk orang Indonesia. Ya. Ya orang Indonesia itu hebat, walaupun wajahnya susah, tapi kalau dimintai sodako, ngenceleng masih menyisihkan sedikit hartanya. Ya. Nah itu nilai luar biasa. Saya waktu Rohingya Pak, saya bikin donasi online. Wahai warga Indonesia, yuk tolong Rohingya. Jangan lihat urusan agamanya, tapi kemanusiaannya. Target saya di internet itu saya tulis 1 miliar rupiah dalam 1 bulan donasi. Yang terjadi berikut, terkumpul 4 miliar, maaf sebelumnya. Nah, terkumpul 4 miliar dalam 7 hari Pak. Ya. Kemudian suka ada testimoninya Pak, kenapa kamu nyumbang? Pak Ridwan, saya tidak jajan 1 minggu buat Rohingya. Itu anak Indonesia hari ini, ya di sisi baiknya. Pak Ridwan, saya nyumbang sambil niat tolong doakan almarhum ayah saya ada. Pak Ridwan, saya nyumbang 300.000 untuk Rohingya, saya habis jual cincin dijual Bu. Tapi di bawahnya ada kalimat, cincin dari mantan yang kawin duluan katanya. Nah ini.
Jadi alasannya boleh apa saja, tapi poin saya, orangnya baik-baik, orang Indonesia itu sebenarnya. Ya, cuman kadang-kadang suka terprovokasi, makanya dulu lawan Belanda lama karena divide et impera. Kalau Indonesia kompak nggak ada lawan, kalau Indonesia bersatu kita bangsa hebat luar biasa. Tapi kalau sibuk bertengkar, urusan beda parpol, beda coblosan, apapun itu yang membuat kita tidak produktif. Nah, terbukti waktu kami mencoba menyayangi warga Lombok, melakukan donasi waktu gempa, alhamdulillah 11.000 donatur di Jawa Barat menyumbangkan sekitar 2 miliar untuk pembangunan bencana. Kebetulan Pak TGB dulu kakak ibu yang hadir. Berikut. Nah, 25 tahun lagi menurut teori kita ini akan menjadi bangsa hebat nomor 2 atau nomor 3. 2045 itu tinggal 25 tahun lagi. Saya usia 74 tahun. Saya doakan semua yang hadir di sini panjang umur. Kita reuni lagi di Mataram di Lombok. Mudah-mudahan semua hadir, kita buktikan apakah 2045 betul Indonesia menjadi negara hebat di dunia. Syaratnya ada 3 berikut. Pertama, ekonominya harus 5%. Makanya Mandalika penting, ya. Makanya pariwisata penting, semua ekonomi harus kita jaga. Ya. Sekarang kita minus, tapi tahun depan katanya melompat karena rebound ke 5%. Insya Allah kita doakan. Kita jaga sampai 2045, maka mimpi itu sampai. Kedua, kalau kita mau menjadi bangsa hebat 2045, demokrasi kita harus damai. Pemilu itu adalah urusan rutin 5 tahunan. Tidak usah diperpanjang. Yang menang jangan terbang, kalau kalah tidak boleh patah, kira-kira begitu. Ya. Jadi ini harus dilatih Pak Gub kepada seluruh generasi muda bahwa demokrasi ini adalah rutinitas. Jangan terlalu diperlebar ke hal-hal lain yang hari ini kita lihat masih hadir. Ya. Berikut, nah syarat ketiga, nah ini Pak Gub udah betul, jawaban juga sama. Kalau ekonominya sampai, demokrasinya damai, terakhir apakah anak cucu kita ini kompetitif apa tidak? Karena Indonesia itu 2045 satu-satunya negara yang anak mudanya paling banyak di dunia, hampir 70% dari populasi. Pertanyaannya 70% populasi itu mau jadi beban negara atau mau jadi energi negara. Maka investasi di 4.0, inovasi di bahasa Inggris ya, itu harus dikuasai. Tapi dengan dasar spiritualitas juga yang kokoh. Itulah kenapa Jawa Barat mohon izin slogannya adalah Jawa Barat juara lahir batin. Lahirnya kami bikin, batinnya kami persiapkan juga supaya hidup ini seimbang, kira-kira begitu. Berikut. Nah, ini ada teori yang Bapak Ibu harus pahami. Kalau Bapak Ibu lahir sebelum tahun 64, disebutnya generasi baby boomer. Ini logikanya beda-beda. Saya generasi X, jadi agak nanggung ya. Saya lahir tahun 71, saya di generasi kedua. Kalau ada kawan-kawan yang lahir sebelum 95 setelah 77, itulah yang disebut generasi milenial. Ya. Nah, kemudian yang sekarang SMA, anak mahasiswa bukan milenial lagi, ya itu generasi Z namanya. Dan bayi-bayi yang lahir hari ini masuk kategori generasi alfa. Jadi dari huruf Z kembali ke A. Jadi teori populasinya begitu. Tiap generasi ini Pak, logikanya beda-beda Pak. Ya. Kalau generasi Z itu senangnya serba global, senangnya berinteraksi sosial, nggak malu-malu orangnya. Senangnya visual, jadi kalau nggak suka pidato yang nggak ada gambar, kira-kira gitulah ya, harus ada visual. Senangnya mobile dan seterusnya, itu ciri generasi Z. Ya. Berikut. Nah, ada tantangan global, yang pertama adalah ternyata ekonomi dunia, Bapak Ibu, 25 tahun itu, 25 tahun ke depan mayoritas dari negara berkembang Pak. Jadi Amerika sudah lewat, Eropa sudah lewat. Itu mayoritasnya ada di Asia, Afrika, seperti itu. Jadi kita nanti akan diperebutkan Pak, beras kita, buah kita,
ya, nikel sekarang jadi baterai listrik yang akan menguasai dunia. Makanya Pak Luhut melarang nikelnya dijual mentahan karena idealnya diolah smelter jadi stainless steel atau baterai listrik dan sebagainya. Berikut, kemudian, nah ini provinsi-provinsi yang tidak peduli pada teknologi, Pak, itu akan menjadi wilayah-wilayah yang terbelakang. Makanya saya semangati Pak Gubernur NTB sudah betul fokus melompat, jangan kagok, kira-kira begitu, bikin hal yang berbau canggih-canggih itu di NTB, karena apa? Hubungan membangun kita tidak usah lokal tapi juga bisa internasional. Berikut, ini juga keuangan akan berubah. Siapa sekarang makin lama nggak mau pegang uang cash, Pak, ya. Lama-lama kan bayar pun sekarang pakai HP, ya. Tinggal QR code segala rupa. Nah, ini akan jadi sebuah kebiasaan baru. Berikut, urbanisasi juga sama. Jangan kaget kalau Mandalika sukses, akan banyak orang-orang asing yang betah tinggal di Lombok dan mereka akan menjadi sumber daya manusia. Ini ada pantun bikinan istri saya, kalau saya tidak bacakan nanti saya nggak bisa pulang. Ditulis tadi di udara. Ke Bandung membeli Nagasari, ke Lombok membeli Taliwang. Hati senang bisa datang kemari, belanja terus nggak pengen pulang. Gitu. Jadi khas istri saya. Karena saya di Jawa Barat, Pak Gub, lagi kampanye, wahai menengah atas, kalau mau ekonomi pulih, Anda harus belanja. Jangan nabung dulu, karena ekonomi mandek karena menengah bawah tidak punya daya beli, menengah atas menahan diri. Nah, ini menengah atas, saya bilang kalau UKM mau maju, warung-warung mau hidup, tolong belanjakan saja. Itu makanya perintah saya tadi, Bu, SPJ-nya tolong dihabiskan di NTB dalam rangka ekonomi bergerak. Berikut, nah ini juga terakhir penting, ada pergeseran kekuatan dunia, Bapak Ibu. Jadi hati-hati, jangan kaget, Amerika akan menurun, Tiongkok akan naik, suka tidak suka geopolitiknya akan begitu, ya. Kita tidak usah paranoid terhadap asing selama aturan main ditegakkan, kebermanfaatannya ada. Dari zaman dulu kala, zaman Rasul sampai sekarang juga sama, bahwa kita terbuka terhadap mereka yang membawa kemajuan dan keseimbangan hubungan, ya. Kira-kira begitu. Terakhir. Nah, terakhir nah ini saya lewat aja terakhir. Nah, ini adalah budaya baru setelah COVID, Pak. Tadi orang baik makin banyak, itu hikmah positifnya lah. Minta tolong saat COVID ini gampang, Bu. Jawa Barat dibantu 20 negara langsung, saya telepon. Ini menunjukkan solidaritas. Budaya kedua, kesehatan pribadi dan lingkungan makin tinggi kesadarannya. Sehari saya cuci pakai hand sanitizer bisa 15 kali. Dulu saya ada penyakit kulit, Pak Gub, sekarang bersih ternyata gara-gara sering cuci tangan pakai hand sanitizer sampai gundul begini. Penggunaan digital 40% naik ekonominya. Dulu kerja, tinggal, berekreasi bisa di 3 tempat, di masa depan bisa di 1 tempat, kira-kira begitu. Kemudian ada ekonomi yang kuat. Ternyata di Jawa Barat, Pak Gub, izin, ekonomi yang kuat itu tahan COVID adalah pangan, Pak. Urusan perut ini tidak mengenal pandemi, ekonominya malah positif. Digital karena dipaksa itu paling tinggi dan seterusnya. Dan terakhir, kita akan hadir budaya tidak bersentuhan lagi. Tidak cipika-cipiki, tidak salam tangan semua. Karena orang Sunda kan juga sebenarnya salamnya seperti ini. Inilah budaya baru anak cucu kita pasca COVID yang harus kita siapkan. Berikut. Nah, di dunia global juga sama, ada adaptasi. Pak Gub sudah betul, jangan ngandelin luar negeri, kita mandiri aja di dalam sendiri. Tadi dilaporkan ekspor kita naik, impor kita turun, itu udah betul. Berarti kesadaran tidak beli barang-barang impor, mendingan
jelek-jelek atau kurang-kurang tetap barang sendiri itu lebih baik ya. Kemudian ada solidaritas tadi, ini penting, dan tentunya yang terakhir kalau terbaca ada shift ke lokal tourism Pak. Nah ini Pak Gub, jadi jangan terlalu, mohon maaf, mengandalkan wisatawan asing. Karena mereka terlalu tergantung pada penerbangan Bu. Sekalinya ada peristiwa tidak boleh terbang, selesai. Maka yang paling betul itu perkuat pariwisata lokal. Yang bisa naik perahu, bisa naik motor, bisa naik kereta, itu yang akan membuat ekonomi pariwisata langgeng. Nah Jawa Barat menawarkan, orang Jawa Barat senang piknik Pak, tinggal kita bikin penerbangan yang lebih mudah, akses yang lebih mudah ke Lombok, maka 50 juta, coba bayangkan ya, 2 kali penduduk Australia itu, kalau kelas menengahnya mau itu bisa menghidupkan ekonomi NTB secara luar biasa. Berikut, ini saya lewat. Kami juga merubah birokrasi kami, ini penting buat para PNS. Kita ini harus berada di birokrasi tahap 3 Pak. Birokrasi tahap 1 itu adalah birokrasi aturan, primitif. Ada aturan, ada kegiatan, tidak ada aturan, nggak boleh ada kegiatan. Nah itu masih banyak di Indonesia. Kita banyaknya di nomor 2, birokrasi performa, yang bagus kasih piala Adipura, piala ini, yang jelek dihukum. Tapi ini masih primitif juga, menganggap pembangunan urusan birokrasi. Nah kalau tahap 3 yang Jawa Barat sedang kembangkan adalah birokrasi dinamis. Siapa saja yang cinta Jawa Barat, saya jadikan staf, kira-kira gitu. Tidak harus PNS, makanya di dalam struktur birokrasi Jawa Barat, saya ajak milenial jadi tim anti hoax 12 orang. Bikin Jawa Barat digital service puluhan anak-anak hebat, bukan PNS, untuk membangun kecintaan Jawa Barat dengan teori pentahelix, ABCGM, akademisi, bisnis, komunitas, government, dan media. Berikut. Terakhir dari saya, kami mencoba membangun Jawa Barat lahir batin, membangun pendidikan karakter, bahwa ada 4 ciri orang berkualitas Pak. Fisiknya harus kuat seperti Pak Kapolda, Pak Danrem, otaknya harus cerdas seperti Pak Gubernur NTB, akhlaknya akhlakul karimah seperti Ibu Wagub, ya. Itu mimpi menyambut 2045 buat anak cucu kita. Saya dinasehati ibu saya tulis di slide terakhir, kurangi anakku kata kompetisi, perbanyaklah kata kolaborasi, karena kamu semua adalah NKRI, kira-kira begitu. Nasihat ibu inilah Pak Gubernur yang menjawab kenapa saya hadir di Lombok ini, karena saya menyadari jabatan kita hanya sementara, keberhasilan kita juga dan kebermanfaatan kita perluas. Saya tutup dengan 3 pantun, ikan hiu makan cabe, I love you NTB. Yang terakhir, saya bukan mantan Luna Maya, saya bukan mantan Aura Kasih. Sekian pidato dari saya, tampi asih, terima kasih. Ini udah minta izin dulu tadi ke Ibu Gubernur. Itu saja, dan sedikit saya ingin mendoakan kecil, mudah-mudahan Allah lindungi rakyat NTB, para pemimpinnya, ya, dan diberkahi tanah dan kesuburannya, dan insya Allah menjadi provinsi terbaik teladan se-Indonesia Raya. Allahumma inni nas'aluka salamatan fidin
wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki. Itulah doa IPM, Pak. Karena indeks pembangunan manusia itu ada 3, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Jadi itu doanya, kurang lebih. Itu saja, salam hormat sekali lagi dari rakyat Jawa Barat. Mudah-mudahan kerjasama yang konkret lahir batin dan tidak dibatasi oleh kami, karena setiap pemimpin ada zamannya, setiap zaman ada pemimpinnya. Siapapun yang nanti mendapat takdir Allah, kita tetap lanjutkan hubungan lahir batin rakyat Jawa Barat dan rakyat Nusa Tenggara Barat. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.